يا حبيب يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Al-Naro Al-Nihaya akan membawakan pembahasan tentang ilmu hal. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin sedikit membahas tentang ilmu. Jadi gini, sebanyak-banyaknya ilmu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua umat manusia, itu saking banyaknya sampai ada makalah seperti ini. Pohon yang banyak di dunia ini dan semua lautan yang di dunia ini itu tidak bisa menuliskan, yang mana pohon menjadi tinta dan lautan menjadi alas untuk menuliskan lafaz bismillah. Jadi kesimpulannya seperti ini, saking banyaknya ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sampai-sampai pohon yang banyak dan lautan seluruh di dunia ini tidak bisa menuliskan lafaz bismillah. Itu saking banyaknya ilmu. Kemudian masuk ke penjelasan, itu apa yang dinamakan ilmu hal. Gini, hal diartikan secara bahasa itu adalah keadaan. Dimana maksudnya gini, keadaan di sini itu adalah ketika seseorang itu membutuhkan apa yang dia butuhkan, maka dia wajib untuk mencari tahu dan wajib untuk mengetahuinya gitu. Nah, itu yang dinamakan hal. Kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman, yang artinya wajib bagi seluruh umat Islam, laki-laki ataupun perempuan, itu menuntut ilmu. Banyak penjelasan, banyak penjabaran dengan hadis ini, bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita semua untuk menuntut ilmu. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya thalabul kulli ilmun bal yaftaradu alaih. Maksudnya itu apa-apa yang dimaksud Kanjeng Nabi itu wajib menuntut ilmu adalah yang mana diwajibkan untuk bagi umat Islam tersebut. Contoh gini, kita yang mana sebagai umat Islam itu wajib melaksanakan sholat. Nah, yang dimaksud ilmu hal di sini yaitu ketika dia membutuhkan maka dia wajib untuk mengetahuinya. Contoh kita ambil satu kasus yaitu sholat. Nah, sholat di sini otomatis kita yang mana umat Islam ketika ingin mengerjakan sholat itu harus mengetahui syarat-syaratnya sholat, rukun dan lain sebagainya. Ketika kita salah satu dari tersebut tidak mengetahui, maka tidak sah dong kita melakukan sholat. Makanya wajib untuk mengetahui apa-apa yang disyaratkan oleh sholat. Itu yang dinamakan ilmu hal di sini. Kemudian ada kalimat yaitu afdalul ilmi ilmu hal wa afdalul amali hifdzul hal. Maksudnya gini, utama-utamanya ilmu yaitu dengan mengetahui keadaannya. Maksudnya gini, ketika contoh ada petani, di mana petani ini tuh bagi dia itu wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu persawahan. Karena apa? Karena dia menjadi petani. Maka dia wajib untuk mengetahui ilmu yang apa yang dia ketahui gitu. Contoh lagi misalkan pilot. Maka pilot ini tuh wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu tentang penerbangan. Karena apa? Karena profesi dia itu sebagai pilot gitu. Kemudian wa afdalul amali hifdzul hal. Sempurna-sempurnanya amal yaitu dengan menjaga atau menguasai keadaan. Maksudnya gini, kita itu harus mengerti di mana keadaan kita itu seperti apa, maka kita wajib dong untuk menuruti, untuk mengetahui dengan keadaan kita yang sekarang ini. Itu di mana kita sekarang sebagai santri, kita wajib untuk menuntut ilmu gitu. Nah, di sini sebanyak-banyaknya ilmu hal itu bisa dideskripsikan atau bisa diwajibkan bagi khususnya kita yang mana umat Islam itu dengan 4 ilmu. Di mana sebanyak-banyaknya ilmu hal itu yang diwajibkan bagi umat Islam itu ada 4 ilmu. Yang pertama ilmu apa? Ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Kenapa yang pertama diutamakan itu tauhid? Karena gini, kita yang mana itu agama Islam masa tidak mengetahui Tuhan sendiri. Kita melakukan sholat, contoh sholat lagi. Ketika kita melakukan sholat, masa kita gak tahu siapa yang kita sembah,
siapa yang kita solati atau siapa yang kita mohonkan, siapa yang kita meminta pertolong, melainkan Allah. Maka kita harus tahu siapa Tuhan kita. Nah, ilmu tentang ketuhanan itu maksudnya ke tauhid. Maka dari itu ilmu hal yang wajib dipelajari oleh umat Islam yang pertama yaitu ilmu tauhid. Dan yang kedua, ilmu hal yang wajib dipelajari oleh umat muslim, fikih. Kenapa fikih? Karena gini, contoh lagi sholat. Ketika kita melakukan sholat, ada hal yang mana kita tidak bisa melakukan sholat. Contoh, kita terkena najis, hadas, dan lain sebagainya. Otomatis ketika kita ingin melakukan sholat namun kita mempunyai hadas atau najis, kita harus membersihkannya. Nah, ilmu yang membersihkan toharoh dalam bahasa Arabnya itu masuk ke ilmu fikih. Itu dalam ilmu fikih pun kan dijelaskan tentang syarat, rukunnya sholat dan lain sebagainya. Dan ilmu fikih juga tidak hanya menjelaskan tentang membersihkan najis, hadas dan lain-lain. Ilmu fikih juga banyak menerangkan tentang puasa, zakat dan lain-lain. Bahkan ada makalah di kitab Ta'lim Muta'alim selanjutnya itu ada syair atau nadom yang arti gini. Setan itu takut sekali terhadap orang yang mana satu orang ini tuh ahli fikih. Setan itu susah menggodai, sangat takut terhadap orang yang ahli fikih ini. Meskipun satu orang dibanding 1000 orang ahli ibadah, dia itu sangat gampang. Kesimpulannya gini, setan itu takut dengan satu orang yang ahli fikih dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Itu salah satu kesempurnaan ilmu fikih. Makanya yang ilmu hal yang diwajibkan oleh umat Islam yang kedua yaitu ilmu fikih. Sebenarnya masih ada sangkut pautnya antara yang pertama yang kedua, itu ada sangkut pautnya karena salah satu untuk menyempurnakan kita ya fikih. Yang pertama fikih kita harus mengetahui apa-apa yang syaratnya sholat contohnya tadi, dan sholat pun kita harus tahu siapa yang ilmu tauhid. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ilmu hal yang wajib dipelajari oleh umat Islam yaitu akhlak. Kenapa yang wajib akhlak? Karena gini, contoh lagi sholat. Ketika kita lagi sholat namun akhlak kita terhadap menyembah Allah, akhlak kita terhadap menghadapi atau datang terhadap rahmatnya Allah SWT, kalau akhlaknya buruk kan gak pantas. Makanya akhlak itu sangat penting bagi umat Islam. Meskipun kita diapa-apakan, meskipun kita dicaci maki dengan hal yang tidak baik, akhlak itu paling penting. Karena apa? Karena salah satu Kanjeng Nabi Muhammad itu datang di dunia diutus oleh Allah SWT yaitu karimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Makanya yang ketiga, ilmu hal yang wajib dipelajari oleh umat Islam yaitu akhlak. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu profesi. Apa itu profesi? Ini beda ya dengan yang tiga tadi. Maksudnya gini, profesi di sini itu contoh pilot, polisi dan lain-lain. Contoh lagi kita ambil contoh polisi. Di mana profesi ini dia itu sebagai polisi, pekerjaannya sebagai polisi, otomatis dia itu wajib mengetahui tentang ilmu-ilmu kepolisian. Karena apa? Karena profesi dia, pekerjaan dia sebagai polisi, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang kepolisian. Itu yang dinamakan profesi. Jadi wajib bagi umat muslim khususnya, yaitu yang keempat itu profesi. Maka masa dong orang yang pekerjaannya atau profesinya sebagai petani, pilot gak paham akan pekerjaannya, kan gak bakal diterima atau bakal mencelakakan orang lain ketika dia melakukan itu. Makanya yang keempat yang diwajibkan, yang ilmu hal yang diwajibkan oleh umat Islam semua, untuk umat Islam semua, yaitu profesi. Karena apa? Karena keadaan ketika seseorang itu apa yang dia butuhkan, maka dia wajib untuk mengetahuinya. Itu yang dimaksud ilmu hal itu seperti itu. Jadi apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang kita inginkan, maka keadaan itulah, seketika itulah kita wajib mengetahui, wajib mencari tahu dengan apa yang kita butuhkan. Itu yang dimaksud ilmu hal. Kesimpulannya, yang pertama yaitu fikih, yang pertama yaitu tauhid, tentang ilmu ketuhanan khusus bagi umat Islam. Dan yang kedua yaitu ilmu fikih, yang ketiga akhlak, dan yang keempat profesi. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan, yang bisa dapat kami membahas tentang ilmu hal.
Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada penjelasan-penjelasan yang kurang atau ada yang salah yang kami ucapkan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam profesi atau masih dalam dalam pelajaran gitu dengan menuntut ilmu, maka salah pun wajar karena tidak harus diiniin. Maksudnya ketika ada orang yang belajar kemudian dia salah, itu tidak harus disalahkan karena dia itu sedang belajar gitu. Makanya mohon dimaafkan ketika ada yang salah atau ada yang kurang dalam pembahasan kami. Untuk makola wa tangur mankola, lihatlah apa yang diucapkan tapi jangan lihat siapa yang mengucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.